Horas, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sungai Langkai bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri dan nafas kehidupan, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami dan meneguhkan kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Demikianlah tertulis, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Timotius adalah anak rohani Paulus yang dibimbing untuk menjadi penerus pelayanannya. Tentu tidak serta-merta Timotius langsung siap dan mampu untuk menjadi pengajar dan pemberita Injil. Sebagai seorang pemuda yang ditempah oleh Paulus untuk melanjutkan pelayanan pengajaran kepada jemaat, terkhusus jemaat yang ada di Efesus. Timotius yang muda, pemalu sekaligus juga penakut, apakah mungkin mampu untuk mengajar dan memberitakan Injil? Apalagi di tengah-tengah tekanan dari pihak penguasa yang tidak senang dengan orang-orang Kristen, dan juga para pengajar-pengajar palsu yang turut menjadi ancaman bagi jemaat yang baru mengenal Kristus. Rasa malu adalah hal yang manusiawi. Rasa malu butuh penguatan dan peneguhan supaya tidak berpusat pada hal yang memalukan itu saja. Misalnya, bagaimana mungkin Tuhan yang disalib itu menyelamatkan? Paulus yang dipenjara, apakah tidak malu menjadi pengikut seorang tahanan? Oleh karena itu, sebelum ke ayat 8 ini, Paulus telah memberikan peneguhan kepada Timotius. Dalam ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hal ini menjadi modal dasar Timotius untuk menjalankan misinya sebagai seorang pelayan, bahwa Tuhanlah yang memampukan dan memberikan roh keberanian, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban untuk dia dapat menjadi saksi Tuhan. Akhirnya, hanya perjumpaan dengan Tuhanlah yang mampu mengusir rasa takut atau rasa malu untuk bersaksi dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita percaya bahwa Tuhan peduli dan turut bekerja dalam hidup kita, baik suka maupun duka, maka dalam situasi bencana pandemi COVID-19 ini juga kita dapat merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita diberikan keberanian untuk memimpin diri kita dan keluarga, tetap menyaksikan Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing, tanpa merasa malu atau canggung. Mau tidak mau, orang tua saat ini dipaksa dan dimampukan untuk menjadi pewarta Injil bagi anak-anaknya dan keluarga. Dalam situasi sulit ini, para pelayan Tuhan juga turut dimampukan untuk membimbing ibadah jemaat melalui multimedia,
baik itu stensilan maupun audiovisual dalam bentuk video yang disajikan, meski masih ala kadarnya. Kami tidak malu untuk mencoba dan melakukannya, meskipun itu tidaklah mudah. Karena itu, kami perbuat bukan untuk diri kami, tetapi karena Tuhan, agar jemaat dapat dipandu dalam beribadah. Maka kita semua harus berani mencoba untuk memaksimalkan kesaksian kita dalam hidup kita, terlebih di tengah-tengah keluarga. Dan janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita dalam setiap kelemahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah itu ya Tuhan menjadi tongkat bagi kami untuk menjalankan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami dimampukan pribadi lepas pribadi untuk tetap kuat dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan apabila ada jemaat pada saat ini yang sedang sakit, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Begitu juga ya Tuhan, yang saat ini ekonominya sedang terpuruk, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, dan Tuhan tunjukkan jalan. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya kami juga ya Tuhan mampu bertahan hidup dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu di dalam segala aktivitas mereka. Yang di luar rumah, Tuhan tolong lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan kami harapkan setiap hari ini dalam setiap langkah kami. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam setiap aktivitas hidup kami. Kiranya kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Baiklah, kita akhiri ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian